Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, saya guru akidah akhlak di MTS Al-Herat Pelawah, Kabupaten Parigi Motong. Saya juga adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor peserta 7760 120 1130 64 dan NIM 5242 111 720. Pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sejarah Nabi Ibrahim, mata pelajaran akidah akhlak. Demikian, terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi. Yang pertama, saya ingin lihat kehadirannya dulu. Abdul Razak, Fajrin, apa kabar hari ini? Sehat semua? Sudah sarapan? Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Sebagai warga negara Indonesia, ada yang namanya dalam pembelajaran itu adalah profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila itu adalah bahwa kita menyadari diri kita sebagai seorang warga negara. Kita punya bangsa, kita punya negara, kita punya pemerintah. Makanya salah satu tujuan pembelajaran itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu. Olehnya itu, pada hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Bangsa dan tanah airku. Baik, diperiksa dulu tempat duduknya, nyaman. Sudah nyaman semua duduknya ini? Kelas sudah bersih? Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang salah seorang nabi dan rasul yang beliau ini disebut bapaknya para nabi. Siapakah nabi yang kamu ketahui
pernah berencana menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah Nabi Ibrahim. Jika Musa, salah satu mukjizatnya adalah dapat membelah lautan, Muhammad dapat membelah bulan, maka mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Ibrahim adalah siapakah Nabi yang pernah dibakar tetapi tidak terbakar? Nabi berarti Nabi yang punya mukjizat tidak terbakar oleh api adalah Nabi Ibrahim. Baik, kita lihat ayatnya. Ada yang bisa baca? Ya, ada yang bisa? Kulna ya naru kuni bardan wasalaman alal Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman alal Ibrahim. Artinya adalah, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ada yang tahu di mana negeri atau kerajaan tempat lahirnya Nabi Ibrahim? Belum? Nama bapaknya? Ada yang tahu? Belum. Baik, kita lihat dulu video yang ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu. Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan. Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Baik, jadi tadi telah kita saksikan sebuah video yang menceritakan tentang seorang nabi yang lahir di sebuah negeri yang bernama Babilonia. Jadi negara tempat kelahiran Nabi Ibrahim ini namanya adalah, di kisah selanjutnya akan kita dapatkan peristiwa pembakaran beliau, bagaimana beliau telah melakukan mengkampak itu patung-patung itu. Tapi pada hari ini kita fokus kepada materi tentang sejarah kelahirannya. Olehnya itu, setelah kamu menyimak tadi video, kemudian melihat materi ini, Bapak akan membagikan kamu lembar kerja. Tetapi lembar kerja ini dalam bentuk kelompok. Jadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya. Setelah kamu melihat materi ini tadi sebagai awalnya, ada 2 hal yang kira-kira menjadi masalah dalam materi ini. Yang pertama adalah, bisakah kamu menceritakan kembali sejarah kelahiran Nabi
Ibrahim dalam bentuk tulisan? Kira-kira bisa toh? Setelah itu, tadi kita sudah belajar juga melihat ada salah satu dalil Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Jadi ada dua hal yang akan masalah yang kita pecahkan hari ini. Yang pertama adalah bercerita, kamu bisa menceritakan kembali tentang Nabi Ibrahim. Yang kedua, menyebutkan salah satu dalil, meskipun pendek, dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Baik, sekarang dibentuk kelompok. 4 orang satu kelompok menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Kerjakan di tiap-tiap kelompok. Bagikan dulu, Bapak bagikan. Baik, segera diselesaikan diskusi kelompoknya karena sebentar lagi kita akan presentasi tiap-tiap kelompok, di mana kelompok lain akan menanggapi presentasi tersebut. Yang sudah selesai, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita masuki kegiatan presentasi. Ini kami sudah selesai melakukan diskusi kelompok tadi, maka kita mulai untuk presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Disilakan 2 orang naik ke depan menyampaikan diskusi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1. Permasalahan pertama, kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295
bayi laki-laki yang lahir karena menurutnya ada di antara anak-anak laki-laki yang lahir tersebut yang akan menghancurkan kekuasaannya. Demikian tadi penyampaian atau presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya dari kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 4. Masalah pertama, kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Salah satu dalil dalam Al-Quran dan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim adalah surah Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami berfirman, hai api, menjadilah dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang bertanya? Kelompok lain ingin menanggapi pertanyaan ini? Ada. Ya, silakan. Jelaskan sifat kejahilian yang terjadi di kerajaan Babilonia pada masa kelahiran Nabi Ibrahim. Jelaskan sifat kejahiliaan yang terjadi pada masa di kerajaan Babilonia pada masa Nabi Ibrahim. Sifat kejahilian. Silakan. Kejahilian yang terjadi pada masa kerajaan Babilonia adalah di mana mereka menyembah berhala dan membuat patung-patung berhala untuk disembah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus. Kita menemukan beberapa pemecahan masalah dari masalah-masalah yang timbul dari materi sejarah kelahiran Nabi Ibrahim sebagai untuk mengevaluasi kamu, melakukan asesmen akhir untuk menguji seberapa materi ini tersimpan dalam ingatan kamu. Olehnya itu, Bapak bagikan ini soal asesmen untuk kamu jawab secara perorangan individu. Bapak bagikan satu-satu. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di depan. Kembali kesempatan. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa Nabi Ibrahim itu lahir pada masa pemerintahan Raja Namrus di kerajaan Babilonia. Kemudian ada banyak ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, salah satunya seperti yang sudah dibacakan oleh kelompokmu tadi. Nah, menurut kamu, jika misalnya kamu tidak paham dengan materi ini, siapakah yang akan kamu minta tolong untuk supaya kamu paham? Guru atau
teman kamu. Teman. Boleh guru, boleh teman. Teman yang paham. Kemudian, ada dua pokok permasalahan yang kita bahas tadi. Ingat, ada nomor satu permasalahan satu mengenai kisah kelahiran, ada permasalahan dua, yakni salah satu dalil tentang Nabi Ibrahim. Menurut kamu, di antara dua ini, yang mana yang sulit, satu atau dua? Jawab yang jujur, satu atau dua? Yang satu atau dua? Yang dua. Ya, jadi kebanyakan kita ini persoalannya adalah untuk menghafal ayat-ayat ini masih kesulitan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya kalian ingin sekali menguasai materi ini dengan lengkap? Apakah ingin atau tidak ingin? Ingin. Oke. Sekarang, Bu, untuk usaha kamu belajar hari ini, jika kamu berikan poin 1 sampai 5, usaha kamu untuk belajar hari ini 1 sampai 5, nomor berapakah yang akan kamu berikan? Nomor 5. Baik. Jadi kesimpulannya adalah kamu sudah berusaha dengan maksimal untuk belajar hari ini. Kamu juga menginginkan bahwa semua materi ini kamu bisa pahami dengan baik, meskipun dalam kenyataannya masih ada materi yang kamu kesulitan, terutama di bagian permasalahan 2. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu masih tentang kisah Nabi Ibrahim, tetapi tentu sudah kisah tentang bagaimana dia berdakwah di kerajaan Babilonia. Untuk pertemuan hari ini, Bapak pikir sudah cukup. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dan berjabat salam.